Baik, selamat sore para pemirsa yang mengikuti podcast satukanindonesia.com. Dan sore ini kita pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-6 Satukan Indonesia ke-6 akan terus berjaya, akan terus mengukir sejarah bangsa termasuk di bidang politik. Dan kali ini kita akan mendengarkan para pakar, pengamat bagaimana dinamika politik yang berkembang saat ini, dan kita akan hadir dalam perbincangan kita beberapa saat ke depan. Bersama Fernando Emas dari selaku pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia. Selamat datang Pak Fernando, apa kabar? Sore Pak Freddy. Saya kira luar biasa nih, segar sekali nih apa gimana Pak Freddy? Dan tadi pagi itu hujan lebat, ya. Tapi giliran sore ini bersama Fernando ini cerah suasananya. Iya. Itu mungkin karena ulang tahun Satukan Indonesia.com yang ke-6 ya. Dan pada kesempatan ini juga saya terlebih dahulu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia.com atas ulang tahun yang ke-6. Semoga semakin menjadi besar ke depannya, sumber berita yang terpercaya, dan tentunya seperti menjadi slogannya, ya, saluran berita pemersatu Indonesia. Jadi saya kira ini sangat dibutuhkan, betul, bagi negara kita pada saat ini. Jadi Satukan Indonesia.com sebagai pemersatu bangsa, ya, dengan pemberitaannya yang literasinya yang luar biasa, betul, bagi kemauan. Jadi saya berharap jangan ada berita-berita yang sifatnya memecah belah nanti malam itu di Satukan Indonesia.com, karena tentu saja menjadi spirit dari namanya, menjadi ya. Kali ini Pak Fernando, ada dinamika politik yang memang lagi santer. Tidak hanya para elit politik, terutama para elit partai politik atau di politik, tetapi juga aktivis, akademisi, bahkan masyarakat. Sebagai masyarakat yang sadar akan politik, tentu saja isu yang saat ini mengemuka adalah adanya wacana kembali pada penerapan sistem proporsional tertutup yang pada pemilu sebelumnya adalah terbuka. Nah, menurut analisis Pak Fernando, apa untung rugi atau kira-kira apa motif dari wacana itu untuk kembali pada sistem proporsional tertutup, atau paling tidak punya analisis atau kajian untung ruginya dari masing-masing sistem itu? Silakan Pak Fernando. Ya, kalau kita melihat pertama kan gini, penggugat ini adalah mengatasnamakan kader partai, pertama kan gitu. Jadi kira-kira kan di sini berarti dia melihat kepentingan dia tidak akan terakomodir ketika proporsional itu terbuka. Dan dia merasa proporsional tertutup lah, kepentingan dia terakomodir. Tetapi belakangan ini kan kita melihat ada klarifikasi dari salah satu partai yang dicatut sebagai kadernya, yaitu Partai Nasdem, ternyata menyatakan penggugat itu bukan bagian dari kader Nasdem. Jadi berarti ini kan kita cobalah secara umum melihat ini bahwa bangsa salah satu warga negara Indonesia yang coba dia menggunakan hak politiknya untuk menggugat undang-undang pemilu mengenai proporsional yang selama ini terbuka menjadi tertutup. Jadi mungkin mereka itu para penggugat merasa kepentingan mereka tidak akan bisa terakomodir kalau di proporsional terbuka. Tetapi menjadi lucu bagi saya ketika mereka hanya sebagai kader. Kan gitu. Sementara kalau di proporsional terbuka, ini sangat besar peluang siapapun kader partai, bukan hanya pengurus, yang kecenderungannya pengurus itu ditempatkan pada nomor-nomor kecil. Apakah tadi kalau misalnya kader partai yang menggugat itu bisa ditafsirkan itu kurang percaya diri untuk berkompetisi, atau peluang untuk terpilih ketimbang orang-orang yang mungkin punya popularitas, punya dana, resource, dan lain sebagainya? Atau seperti apa? Ya, mungkin bisa saja mereka memastikan ketika proporsional tertutup, mereka akan mendapatkan nomor 1. Kan gitu. Karena kecenderungan proporsional tertutup itu adalah berdasarkan nomor urut. Kan gitu.
Karena selama ini yang pernah kita lakukan pada saat 2004 terakhir kita menggunakan proporsional semi tertutup. Karena campuran waktu itu kan ada ketentuan 30% harus dia dapatkan minimal suara pemilih dia untuk dia bisa duduk walaupun dia bukan nomor urut 1. Jadi mungkin bisa saja dia merasa dia bisa mendapatkan itu, atau gini, mungkin bisa saja tertutup tetapi bukan berdasarkan nomor urut. Kita kan juga nggak tahu ini keputusannya seperti apa. Karena selama ini yang menjadi dasar misalnya PDIP menganggap bahwa suara pemilih yang mencoblos tanda gambar itu seharusnya kewenangan partai. Kan gitu. Jadi dia jangan berharap nomor urut pun belum penentu. Karena kan ada kewenangan partai di situ. Jadi kalau proporsional tertutup tadi, memang sekarang kalau kita lihat berdasarkan pengalaman selama ini di dalam proporsional terbuka, memang ada beberapa hal-hal efek yang kurang baik di dalam sistem pemilu kita. Misalnya money politik yang tinggi, karena bagaimanapun juga antar kader partai sesama partai itu bisa saling bersaing untuk mendapatkan suara pemilih. Akhirnya apa? Memang dikhawatirkan karena saling menjatuhkan, akhirnya bukan malah dipilih tetapi berpaling kepada partai lain. Karena sesama kader partai itu saling bersaing, saling menjatuhkan. Dan begini juga ada pengalaman yang pernah saya lihat berdasarkan pengalaman di lapangan. Ternyata ini mohon maaf ini, karena inilah permainan di pemilu kita ini memang masih ada. Ternyata misalnya begini, partai A caleg nomor 1 suaranya bisa dikurangi oleh caleg nomor berapa? Misalnya nomor 3, nomor 4. Misalnya si caleg nomor 1 seharusnya unggul, tetapi biar bisa dia lebih unggul dari si caleg nomor 1, dia kurangin ini suara. Ini kan merugikan partai sebenarnya. Ini menarik Pak Fernando. Ternyata suara rakyat itu bisa diotak-atik ya? Dalam prakteknya. Nah, di mana? Atau ini PR lanjutan itu? Di mana peran para pengawas begitu? Apakah kong kali kong atau seperti apa tuh? Dan inilah memang yang saya berharap penggunaan teknologi itu harus diterapkan di sistem pemilu kita supaya bisa langsung diketahui perolehan suara dari partai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena kalau kita lihat ada beberapa titik-titik yang sangat rawan untuk bisa dimanipulasi. Kan gitu. Misalnya nanti di tingkat TPS, dari TPS ke tingkat PPS, dari PPS tingkat PPK. Jadi ini kan yang sangat minim pengawasan, dan karena begitu banyaknya TPS dan membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, akhirnya tidak semua partai politik bisa menempatkan kader-kadernya atau siapapun menjadi saksi di TPS. Ini sangat riskan, sangat rawan disalahgunakan. Apa catatan dan di antara beberapa peluang atau celah-celah yang bisa dimainkan untuk bisa saja mereduksi kualitas demokrasi kita? Misalnya, apa rekomendasi selaku pengamat terhadap para elit politik untuk tetap menjaga kualitas demokrasi melalui pemilu itu ke depan bisa benar-benar sesuai harapan misalnya? Saya kembali menekankan supaya penerapan sistem pemungutan suara kita itu harus menggunakan sistem teknologi. Kalaupun misalnya tidak menggunakan e-voting, tetapi suara itu bisa langsung di-upload pada hari itu dan bisa diakses pada saat itu. Ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama, berhari-hari, mungkin sampai berminggu, baru bisa secara menyeluruh bisa kita ketahuin. Dan disinilah menjadi rawannya permainan dari pihak-pihak yang tidak ingin demokrasi kita ini berjalan dengan bersih, dengan jujur, dengan adil, tanpa menyakiti, tanpa mencurangi pihak lain.
Jadi rekomendasi tadi pada menggunakan sistem of voting atau paling tidak misalnya hasilnya itu bisa segera dipublikasi melalui rekapan dan lain sebagainya. Nah, kembali pada tema kita menimbang tentang sistem proporsional terbuka versus tertutup misalnya. Kalau pandangan Pak Fernando sendiri lebih cenderung di mana nih? Tertutup atau terbuka? Dan kira-kira apa dasar pertimbangannya? Sejak munculnya isu ini, saya kan beberapa kali ditanya oleh teman-teman wartawan. Saya bilang, saya itu lebih senang ketika sistem demokrasi kita ini menggunakan proporsional terbuka. Supaya apa? Supaya anggota-anggota legislatif kita itu langsung bersentuhan kepada masyarakat. Karena kalau tertutup ini kan enggak. Jangan kita harapkan dia akan turun ke konstituen, ke masyarakat untuk meraih dukungan suara. Karena apa? Cukup organisasi partai politik yang bekerja. Gitu. Jadi tidak orang per orang dari calon anggota legislatif. Sehingga kan tingkat sentuhan, sedangkan dengan proporsional terbuka saja, ini kan masih tetap kita lihat ada jarak antara masyarakat dengan para anggota legislatif. Bagaimana masyarakat merasa masih mengalami kesulitan ketika akan bertemu dengan anggota legislatif yang menjadi perwakilannya, baik itu di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun di DPR RI. Betul sekali, memang dengan sistem proporsional terbuka, para caleg yang ikut berkonsultasi itu ingin langsung berinteraksi sama kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kalau misalnya lewat sistem tertutup, maka kecenderungan nanti ketika terpilih anggota DPR-nya lebih tunduk pada para elit partai politiknya, para petinggi partainya, bisa saja mengabaikan pada mandat rakyat misalnya, itu kondisinya. Nah, dalam situasi seperti ini, kira-kira ini politik ini kan bisa prediksi. Lagi-lagi kita tunggu putusan MK. Kira-kira. Nah, sementara sebelumnya pada 2009 itu MK sudah memutuskan untuk sistem proporsional terbuka. Nah, dari kacamata Pak Fernando, apakah MK itu konsisten dengan putusnya atau memang karena apapun putusan MK pasti bersifat final dan mengikat misalnya. Kalaupun sistem tertutup bisa saja mau terima karena itu produk hukum harus ditaati. Nah, kira-kira apa? Jadi pertama kan begini, kita kembali lagi tadi seperti kata Pak Freddy, bahwa kita memulai dari sistem proporsional tertutup ke terbuka itu karena putusan MK di 2008 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai pemilihan umum pada saat itu. Dan seharusnya lembaga konstitusi harus konsisten terhadap putusan. Siapapun kelak orang-orang yang duduk di situ. Karena ini kan putusan konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Kan gitu. Jadi putusan yang diputuskan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi. Saya berharap para hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi akan konsisten terhadap putusan yang sebelumnya pernah diputuskan. Jadi jangan sampai ini kan menganulir putusan yang sudah diputuskan oleh sebelumnya pada 2008. Jadi jangan sampai seperti kata lagu, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Ini kan jadinya akhirnya membuat rancu. Seharusnya mereka yang mengawal konstitusi kita agar tetap konsisten, agar tetap pada relnya, ini jangan sampai dibuat berubah-ubah. Sehingga apa? Masyarakat juga nanti semakin bingung loh dengan perubahan sistem ini. Dan kita juga begini, jangan sampai nanti tingkat partisipasi masyarakat juga semakin menurun. Karena apa? Mereka sudah pernah mengalami dari sistem proporsional terbuka, akhirnya dibuat ketertutup, akhirnya ada kekecewaan, membuat mereka apatis menggunakan hak pilihnya. Dan ini kembali saya bilang, siapapun itu, partai politik apapun itu, yang berharap proporsional tertutup diberlakukan di Indonesia setelah diberlakukan proporsional terbuka, saya menganggap itu partai politik gagal. Karena dia gagal menjalankan
fungsinya sebagai partai politik sesuai dengan yang diamanatkan pada undang-undang partai politik. Baik para pemirsa yang selalu mengikuti YouTube di forum di podcast satukanindonesia.com, baru saja kita bersama Pak Fernando Emas menyangkut pandangan terhadap dinamika yang berkembang, yaitu menimbang sistem proporsional terbuka versus tertutup, dan Anda semua sudah bisa mengikuti minimal sebagai tambahan referensi literasi tentang bagaimana berdemokrasi ke depan. Dan sebelum kita mengakhiri, pada momentum ulang tahun yang ke-6 satukanindonesia.com, mudah-mudahan ini menjadi media pencerahan, menjadi pemersatu, dan gagasan Pak Fernando itu apa pesan hal yang pada momentum ulang tahun Satukan Indonesia dan juga kepada masyarakat Indonesia menjelang pemilu 2024. Jadi saya juga berharap pemberitaan Satukan Indonesia juga menjadi salah satu wadah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kita. Apalagi kan media adalah salah satu pilar demokrasi kita. Jadi tetap media diharapkan, termasuk satukanindonesia.com, menjadi salah satu wadah yang bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia. Apalagi kan ini bisa diakses seluruh Indonesia, bahkan bisa diakses seluruh dunia, sehingga sangat begitu bisa dirasakan manfaatnya ketika Satukan Indonesia bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, misalnya seperti tentang isu ini tadi, tentang proporsional terbuka tertutup, bisa saja kan dibuat satu ulasan apa untung ruginya ketika proporsional terbuka diterapkan, apa untungnya, tertutup apa untungnya dan ruginya apa, kan gitu. Jadi saya berharap begitu, media Satukan Indonesia semakin jaya ke depan dan semakin banyak pembacanya tentunya. Amin. Luar biasa pesan dari Pak Fernando Emas, dan kiranya Satukan Indonesia tetap jaya, dan jaya terus untuk hadir bersama masyarakat Indonesia. Saya Fredrik Batari yang memandu diskusi dialog bersama Pak Fernando. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.